Halo semuanya, apa kabar? Hai hai hai, welcome. Semoga semuanya baik-baik saja, sehat-sehat saja. Dan buat yang berpuasa, semoga lancar ya puasanya. Dan yang spesial hari ini juga adalah Happy Kartini Day. Hari ini adalah Hari Kartini, jadi selamat Hari Kartini ya teman-teman. Hari ini spesial banget buat aku, yaitu karena kalau dipikir-pikir ya, hari ini tuh kita diberi kesempatan untuk mengapresiasi perjuangan Ibu kita Kartini dalam emansipasi wanita, khususnya di bidang pendidikan. Dan kita juga didorong untuk introspeksi dan reflection juga gitu, bahwa progres kita sekarang ini sampai di mana. Di sini kita bisa bersyukur, we're grateful karena progresnya sudah sangat banyak kemajuan dalam kesetaraan gender gitu ya. Tapi we also know that there is a long way to go, bahwa perjalanannya masih panjang dan masih ada banyak yang masih kita bisa perjuangkan dalam kesetaraan maupun pemberdayaan perempuan. Gitu. Dan hari ini aku nggak sendirian. Aku mengajak seseorang yang sangat inspiratif, satu sosok wanita Indonesia yang pastinya akan sangat inspiratif buat teman-teman. Beliau adalah Menteri Luar Negeri kita. Dan aduh, ini ada banyak banget nih cerita tentang beliau. Nah, oke. Yang keren banget tentang sosok ini adalah beliau adalah perempuan pertama dalam sejarah Indonesia yang menjadi Menteri Luar Negeri. That is amazing. Dan berarti beliau itu juga menjadi sosok yang sangat sukses dalam ranah yang menurut aku secara traditionally juga lebih didominasi oleh laki-laki gitu ya. In terms of the industry. And it's no surprise because of her achievements and because of a lot of her strengths. Beliau sekarang menjadi Menteri Luar Negeri kita ya. Menteri Luar Negeri Indonesia yang tersayang. So I'm really happy to have her here. Hari ini kita akan ngobrol banyak tentang pemberdayaan perempuan, tentang Hari Kartini. Kalian juga sempat ada yang nulis pertanyaan kemarin di kolom komentar dan akan aku tanyakan insya Allah hari ini. Dan yang aku paling suka nih, aku mau sharing sedikit tentang satu quote yang pernah sosok ini katakan, and it's investing in women is investing in a brighter future. Dimana kalau kita menginvestasi terhadap perempuan, kita tuh sebenarnya berinvestasi terhadap masa depan yang cerah juga gitu. And I think it really covers the essence of what she stands for and what she believes in, and I just can't wait to talk some more. And kalian pasti udah nebak sekarang, aku akan ngobrol sama Ibu Retno Marsudi. Yay! Okay, now I have to find her request. Oops. Okay. Here she comes. By the way semua, buat yang datang, halo Ibu. Hai Modi, apa kabar? Halo, baik Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat dan selamat berpuasa. Gak cuma sama Modi tapi juga untuk teman-teman yang lain. Dan selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Bu, saya di sini untungnya udah buka puasa jam 8 malam soalnya. Di sana masih pagi ya Bu ya? Sekarang jam 10 lebih 5 ya. Ibu Retno, makasih banget ya mau ngobrol-ngobrol bareng aku hari ini. Aku ngerasa
Hari Kartini itu hari yang sangat spesial dan menjadi kesempatan untuk kita semua untuk membahas topik-topik seputar pemberdayaan perempuan, dan aku merasa sosok Ibu Retno tuh sangat inspiratif gitu Bu. Saya sebenarnya ngefans banget gitu. Jadi terima kasih sudah mau meluangkan waktu. Bu, mungkin kita mulai dengan ngebahas Hari Kartini dulu kali ya. Kalau Ibu Retno sendiri memaknai Hari Kartini itu seperti apa, Bu? Jadi kalau dari baca, dari sempat juga nonton film Kartini yang bagus itu, bagus sekali. Kita mencoba untuk mereka-reka ya, dalam situasi budaya, dalam situasi kehidupan sosial pada saat Kartini masih hidup pada saat itu, dan kemudian ide-idenya itu akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan, ini sangat luar biasa. Kebayang nggak sih ide seperti itu muncul di masa antara 1879 sampai 1904, kebayang nggak, mengenai kemajuan perempuan, pendidikan, kesetaraan dan sebagainya. All the way kalau kemudian kita tarik di titik ini di 2021, isu itu masih terus ada dan masih terus diperjuangkan oleh kita semua. Jadi kebayang nggak begitu majunya pemikiran beliau pada saat itu. Ingat waktu itu 1800 something loh, belum lagi tahun sekarang atau 10 tahun yang lalu. Nah, jadi setiap kali kita peringati Hari Kartini, yang kebayang di benakku itu adalah satu, dia perempuan yang hebat, dia perempuan yang berani. Karena kebayang dalam tradisi seperti itu, dia berusaha untuk atau berani menyuarakan pendapatnya. Benar. Jadi satu perjuangan, yang kedua adalah yang dia punya kesetaraan. Dan ada satu hal yang sampai sekarang pun masih sangat relevan terkait dengan pendidikan terhadap perempuan. Karena pendidikan itu adalah awal dari sebuah perjalanan, awal dari sedih kayak pembuka pintu supaya kita bisa berjalan masuk dan mengejar mimpi-mimpi kita. Jadi in short, luar biasa Modi, sangat luar biasa. Aduh, benar banget Bu. Saya ada kesempatan juga waktu itu membaca surat-surat yang ditulis beliau, dan suka terkaget sendiri, benar kata Ibu, bahwa dalam konteks itu pemikiran yang seperti itu tuh luar biasa modernnya dan luar biasa beraninya, karena untuk sekarang itu mungkin merepresentasi banyak opini yang di-share sama kita semua, tapi pada saat itu mungkin she must feel very alone in thinking that way gitu. Jadi berani dalam kesendirian dan berpikir kritis seperti itu tuh sangat inspiratif gitu buat aku sebagai perempuan muda gitu loh Bu. Nah, ini mungkin nggak sih di dalam ruangan, di dalam kamarnya, kalau di filmnya di dalam kamarnya dia baca buku, terus kebayang nggak sih majunya dia? Luar biasa ya Bu. Ini aku jadi sebenarnya ini tadinya aku pengen simpen buat di bagian agak ujung Bu, tapi ada banyak yang nanya juga, kalau kita mikirin Hari Kartini seperti ini, gimana ya Bu kita kita membawa sosok Ibu Kartini ke keseharian kita sebagai milenial atau Gen Z atau anak muda gitu. Gimana kita bisa menghidupkan kembali semua poin-poin yang sudah diperjuangkan Ibu Kartini gitu. Untuk anak-anak muda ya. Jadi aku biarlah cerita sedikit mengenai aku dulu ya. Mudah-mudahan apa yang aku ceritakan ini juga dialami oleh teman-teman, atau paling tidak bisa jadi ide lah untuk anak-anak yang lebih muda. Jadi pada saat kita sudah mulai tumbuh
berkembang menjadi remaja yang akan memandu perjalanan kita itu pada saat kita menentukan kamu ini mau jadi apa. Ini sebenarnya berlaku nggak cuma untuk perempuan sih, tapi untuk laki-laki. Maka itu biasanya yang aku ingat, jadi itu menjadi dialogku dengan anak-anakku. Aku punya anak 2, Maudi by the way, teman-teman, anakku 2 udah gede-gede, udah menikah semua. Tapi pada saat dua-duanya laki-laki, jadi pada saat mereka mulai bisa diajak bicara, saya, kamu mau jadi apa? Nah, mereka kebetulan sudah memiliki ide mereka mau jadi apa. Nah, kemudian mulailah kita bercerita dengan dia bahwa sebuah cita-cita itu adalah seperti kita bangun rumah ya. Jadi bangun rumah itu nggak bisa, katakanlah anakku yang kedua kan dokter, dia sedang ambil spesialis jantung, spesialis jantung. Misalnya dia mau jadi spesialis jantung nih. Itu kan nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk dia jadi spesialis jantung. Tapi dia harus invest, setiap hari dia harus invest. Dan saya selalu katakan, your future is yours. Jadi bukan masa depanmu itu bukan kamu bisa bergantung pada mami sama bapak, no. Kita hanya kasih guidance, kamu mau apa, dan since then you have to invest. Nah, disitulah makanya kenapa titik di mana kamu jadi apa itu kan berarti your dream, your cita-cita, seperti yang kalau aku baca di buku-bukunya Kartini kan, dreams itu kan is there. Nah, dari titik itulah kemudian kita mulai menginvest untuk mengejar mimpi tersebut. Nah, itulah yang mungkin bisa diambil oleh teman-teman yang lebih muda ya. Jadi aku mau jadi apa? Kalau istilahnya Kartini ada 2 kata, aku mau. Nah, aku mau itu yang menjadi target. Dari titik itulah kemudian kita bekerja keras untuk mencapai itu. Karena kalau enggak ada sesuatu yang kita tuju, nanti aku khawatirnya Maudi di tengah semua kemodernan ini teman-teman bisa ke kanan ke kiri nggak jelas, terombang-ambing nggak jelas. Tapi once kita punya sebuah cita-cita, sebuah mimpi, insya Allah walaupun agak kiri dikit nanti masuk lagi ke tengah, agak kanan dikit masuk ke tengah, berhenti sebentar nggak apa-apa, maju lagi. Karena kan semua hidup kan kadang-kadang nggak semulus yang kita inginkan ya. Iya, yang aku tangkap Bu, jadi kita sebagai anak muda dalam proses mengidentifikasi apa yang kita inginkan dan kita perjuangkan impian itu saja, itu tuh sudah bentuk apa ya, menghidupkan soul-nya Ibu Kartini gitu. Beliau yang mengejar impiannya dan apa ya, percaya akan impiannya tersebut gitu. Iya, banget karena mimpi itulah beliau berjuang sampai kemudian beliau dipanggil olehnya. Itu kan karena mimpinya itu. Aduh, merinding saya. Bu, kan tadi Ibu cerita sedikit tentang anak Ibu, terus apa ya, obrolan itu tuh kamu mau jadi apa dan lain-lain. Aku penasaran deh Bu, kultur di keluarga Ibu tuh seperti apa sih, dan mungkin dengan suami Ibu juga, apalagi mungkin khususnya support dalam proses karir Ibu yang pasti banyak lika-likunya dan nggak mudah juga gitu. Aku pengen denger sedikit dong bocorannya. Iya, aku tuh diuntungkan datang dari keluarga besar yang sebenarnya sangat demokratis dan di situ kesetaraan itu sudah ada ya. Jadi kalau aku lihat my extended family, hampir semua perempuannya juga memutuskan, karena sekali lagi ini pilihan ya Modi. Saya sangat menghargai
perempuan-perempuan yang juga memutuskan untuk tinggal di rumah, konsentrasi untuk mendidik anak. Itu aku juga sangat salut, karena mendidik anak adalah investasi yang sangat-sangat Betul. besar dan nggak ada ruginya. Mm-mm, mm-mm, Tetapi for those yang memang memutuskan untuk keluar rumah, mm-mm. dan ini terjadi di keluarga besar saya. Jadi hampir semua perempuannya adalah keluar rumah. Nah, kemudian di keluargaku sendiri, sekali lagi aku perempuan sendiri, anakku 2 laki-laki, Mm-mm, suami. Dan dari awal aku diuntungkan karena pacaran sama suami mm-mm. itu 7 tahun baru kita menikah kan. Oh Jadi gitu. kita udah dari A to Z, udah apalah semuanya, sampai pada saat aku mau masuk Kemlu segala, dia tahu, dia yang nemenin aku tes dan sebagainya, konsekuensinya. Walaupun sempat dia kaget juga pada saat aku udah masuk, lu kok ternyata kayak begini gitu kan. Tapi karena sudah ada omongan Mm-mm. sebelumnya, jadinya ya kaget, tapi nggak terlalu kaget lah. Nah, disitulah kita kemudian bikin sebuah komitmen Mm-mm. bahwa yang namanya keluarga itu adalah teamwork. Jadi di keluargaku itu nggak ada Hmm. pembagian lo ngapain, gue ngapain. Hmm. Jadi siapapun yang sedang bisa melakukan, ya yuk kita lakukan. Tentunya ada hal yang nggak bisa dilakukan sama suami dong, mengandung, Oh iya melahirkan, menyusui benar. nggak bisa. Itu udah punya aku aja, itu nggak boleh diambil itu. Tapi the rest kita bagi sehingga kita nggak merasa bahwa ya kalau teamwork ini jalan, insya Allah oke lah. Karena Mm-mm. nggak ada yang ini punyamu, ini punyaku, yang ini tabu dilakukan oleh laki-laki, ini tabu dilakukan oleh perempuan, Mm-mm. nggak, sama sekali nggak ada. Jadi rasa itu nggak ada sampai kemudian anakku menikah, menantu-menantuku juga begitu. Jadi kita merasa kadang-kadang ya kita semuanya sama, perempuan dan laki-laki exactly equal. Nah itu yang Hmm. aku rasakan pengalaman dari keluargaku sih. Wow. Jadi di rumah ibu, maksudnya nggak ada pembagian. Oh, kalau masak bersih-bersih itu bagian perempuan, terus yang lainnya laki-laki gitu nggak ada ya Bu ya? Kayak gitu-gitu. Anakku yang dokter, Mm-mm. yang sedang ambil spesialis jantung, dia juga master untuk jantung dari UK, Mm-mm. itu he is also a good cook. Dia sebenarnya, kalau dia cuma minus sertifikat aja, tapi kualitas masakannya kayak chef mode. Iya, iya, Jadi iya, iya. Jadi Wow. kalau kita kumpul weekend, terus kemudian kita pengen makan apa, oke, this time kita pengen makan ala apa gitu, kita tinggal bilang, kita suka panggil dok, hey dok, kita pengen makan ini, masakin dok. Dapur dia, masak. Sous Wih. chefnya istrinya, gitu. Jadi Wow. nggak ada, nggak ada pandangan di keluargaku kalau belanja itu harus perempuan, Hmm. laki-laki belanja. Anak-anakku, suamiku, kalau kita lagi sibuk, istrinya lagi pada sibuk, Mm-mm. ya pergi dong. Kita pergi ke warung, kemana, ke supermarket, belanja. Dan kita nggak akan jatuh harga karena kita belanja, kalau menurut aku ya. Iya, 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 iya. Aku setuju banget sih, Bu. Apalagi sekarang juga dari sisi semakin banyak perempuan yang juga berkontribusi dari sisi financial juga kan gitu. Jadi it makes sense bahwa mau itu apa ya, it's a teamwork gitu dan pembagiannya tuh sebenarnya apa ya bisa didesain sendiri oleh couple tersebut menurut aku. Ya, Tergantung benar. dengan apa ya ya peran masing-masing gitu dan perannya nggak nggak dilimit oleh hal-hal seperti itu gitu dan aku sebagai perempuan yang mungkin juga membayangkan ingin berkarir gitu ya Bu ya selalu berpikir bahwa pasangan yang suportif itu sangat penting gitu dan aku pengen nanya lagi sih Bu sebenarnya apakah itu hal yang harus dibahas banget dari awal bahwa
Atau itu sesuatu kayak perjalanan yang lama-lama akhirnya ada pengertian seperti itu tuh Bu, bahwa it's a teamwork. Kombinasi ya, Mm-mm. kombinasi. Kalau nggak dibahas dari sejak awal perkawinan kita, kita tidak ada komitmen, khawatirnya kaget-kaget ya Oh ya. di perjalanan rumah Mm-mm. tangga itu akan kaget-kaget. Terutama eh, tadi aku dengerin Modi pada saat di pembukaan Mm-mm. tadi, Mm-mm. kan duniaku ini mitosnya mengatakan bahwa duniaku ini adalah dunia laki-laki kan. Mm-mm. Di dunia diplomasi itu dimiliki oleh laki-laki, which is nggak salah-salah juga sih. Karena sebagai diplomat kita kerja itu nggak kenal waktu, kita nggak boleh ini jam berapa, gue udah waktunya pulang loh, Benar, kagak benar. ada, kakak gitu nggak ada. Jadi kita bekerja Mm-mm. tidak ada batas waktu, tidak ada batas ruang, tidak ada batas tempat, karena Mm-mm. kita pergi ke sana, ke sini, dan sebagainya. Jadi mobilitas kita sangat tinggi. Nah, karena karakteristik dari profesi itu begitu, Mm-mm. maka tidak salah juga sih orang-orang yang kemudian memitoskan bahwa dunia itu adalah dunia laki-laki. Mm-mm. Jadi pada saat aku masuk 86, aku masuk ke Kemlu, Mm-mm. kita sadar, aku sadar, suamiku sadar, bahwa nih gue nih ya mau masuk ke dunia laki-laki. Mm-mm. Coba nih, Terus? survive nggak nih gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Nah, dari waktu ke waktu ternyata bisa dalam artian begini, kita sudah komitmen aku sama suami bahwa oke lah kita harus ada fleksibilitas di sana sini. Terus kemudian dari perjalanannya aku juga agak mengejas pada saat ada katakanlah keberatan yang banget gitu, ya ya udah berhenti bentar. Terus kemudian kalau kan kadang-kadang orang pas moodnya lagi nggak bagus kan kenceng kan bisa gitu kan. Jadi pas dianya kenceng ya kita diem dulu. Tapi pas Ya dianya udah mulai ampun. longgar kita maju lagi gitu kan. Jadi pokoknya dari waktu ke waktu begitu. Dan dulu waktu masih penempatan, Mm-mm. aku sih membahas penempatan ke luar negeri itu nggak the whole package gitu loh, bahwa gue akan pergi Right. terus loh gitu. Ha-ha, ha-ha. Jadi dari pertama ke Australia, kita boleh ya ke Australia, ke Australia, aku penempatan ke Australia, suamiku sekolah balik, terus kemudian ke Belanda, di Belanda boleh nggak? Boleh, tapi aku nggak ikut. Nanti coba aku mau cari beasiswa, kalau ada lagi aku ikut. Nah, aku berangkat dulu sama anak-anak, Mm-mm. terus di tengah jalan ternyata suamiku dapat beasiswa lagi untuk sekolah Oke, lagi, oke. dia nyusul sekolah gitu. Jadi ada juga yang adjustment-nya itu dilakukan di perjalanan Modi. Jadi ada Hmm. komitmen yang jadi fondasi, tapi ada di dalam perjalanannya tuh ada adjustment here and there yang memang tidak terhindari harus dilakukan. Hmm. Iya, iya, iya. Ini aku bener-bener mendengarkan dan kayaknya pengen nyatet gitu ya dalam untuk perjalanan aku juga nanti. Tapi Bu, kalau menurut Ibu dalam perempuan, maksudnya kalau misalnya kita sebagai perempuan pengen berkarir, itu berarti penting ya, maksudnya pasangan yang suportif gitu. Kalau Iya, dari iya. sisi Kemlunya sendiri atau lingkungan bekerja gitu. Apakah sudah ada progres Bu dari awal Ibu masuk gitu ya sampai sekarang? Apakah sudah ada progres dalam memberikan support gitu ya kepada diplomat-diplomat perempuan kah gitu yang sedang hamil misalnya atau yang punya keluarga itu gimana Bu progresnya? Ibu merasa terbantu nggak akhirnya? Kebetulan Mm-mm. Kementerian Luar Negeri itu aku nggak tahu di kementerian lain, tetapi Mm-mm. at least yang aku bisa cerita adalah di kementerian ini karena kan aku lahir tumbuh kembang di kementerian Iya. ini kan. Mm-mm. Kadang-kadang kita nggak sadar juga bahwa kita perempuan karena the way our partners dalam hal ini teman-teman laki-laki itu betul-betul memperlakukan kita secara equal. Nah, sebuah kesetaraan gender itu sebenarnya bisa terjadi Mm-mm. kalau ada 4 hal, Modi. Yang Oke. pertama adalah
dari kitanya sendiri. Yang tadi kalau ke aku bilang pakai dua kata dari Raden Ajeng Kartini itu adalah aku mau. Jadi dream-nya ya, aku mau. Yang kedua adalah keluarga kita mendukung. Jadi harus itu. Terus ada dukungan dari keluarga. Yang keempat adalah ada dukungan sistem sosial dalam artian masyarakat. Right. Jadi di masyarakat kita untungnya walaupun kita adalah negara dengan penduduk Muslim paling besar, tetapi sistem masyarakat kita memberikan ruang kepada perempuan. Oleh karena itu di titik ini saya ingat sekali apa yang dikatakan oleh mantan Menlu Amerika Serikat Hillary Clinton. Dia pernah datang ke Indonesia. Aku ingat banget waktu itu aku dampingin Pak Menluku dan si Ibu Hillary Clinton itu mengatakan begini, if you want to see Islam, democracy, and women empowerment work together, maka lihatlah Indonesia. Wow. Jadi it's very true bahwa sistem sosial kita, sistem masyarakat kita memberikan ruang kepada kita kaum perempuan untuk maju. Dan yang keempat adalah policy dari pemerintah ya, karena policy itu penting sekali. Nah, di policy ini masuk ke pertanyaannya mau di Kemlu gimana Bu? Nah, kita memang policy-nya harus affirmative, harus gender friendly. Misalnya nih ya, dari segi persentase itu aku senang banget. Waktu aku hanya 10%, baru kemarin aku buka pendidikan untuk calon pegawai negeri Kemlu, pegawai negeri sipil Kemlu, dan komposisinya perempuannya itu 64% Modi. Wow. Jadi 64% perempuan. Dan untuk diplomatnya sendiri udah 52%. Jadi kalau CPNS-nya itu kan dengan profesi-profesi lain, tetapi untuk diplomatnya sendiri it's already more than 50%. Jadi kita memang harus berikan ruang, kita harus membuat sebuah policy di mana betul-betul perempuan dan laki-laki memiliki ruang gerak yang sama. Nah, ada memang kekhususan misalnya begini. Dulu nih kaum diplomat-diplomat muda pada saat dia punya keluarga muda, melahirkan, masih menyusui, dia selalu galau kan. Ibu-ibu kan pasti pengennya memberikan ASI selama mungkin kepada anak-anaknya. Karena itu investment alam yang luar biasa kan. Nah, itu gimana yang akan berpengaruh pada masa depan anak. Nah, oleh karena itu kemudian semasa aku bikin daycare di Kemlu. It's small thing, hal yang kecil banget. Tapi aku senang pada saat ternyata hal yang kecil itu bermanfaat buat teman-teman perempuanku. Jadi untuk keluarga muda, diplomat muda, dia bawa bayinya, kemudian ditaruh di salah satu kita punya ruangan untuk daycare, dia taruh di situ, ada pengasuhnya profesional. Nanti pada saat dia break, kemudian dia bisa memberikan ASI dan dia bisa katakanlah untuk memompa, ditaruh di situ. Jadi dia bekerja dengan tenang, dan ini bekerja dengan tenang karena anaknya dekat dengan dia, itu juga memacu produktivitas yang lebih tinggi. Gitu loh. Iya Bu. Jadi ada policy-policy yang memang kita buka, memang harus berpihak. Sebenarnya kalau katakanlah aku membuat sebuah policy yang bermanfaat buat perempuan, sebenarnya untungnya bukan buat perempuan, untungnya adalah buat keluarga, which is di situ ada laki-lakinya juga kan. Benar. Jadi menguntungkan semuanya lah. Benar. Aku setuju banget sih Bu bahwa kesetaraan gender ataupun pemberdayaan perempuan itu benar-benar teamwork. Yang aku lihat dari cerita Ibu itu ada elemen personalnya, aku mau, tapi terlihat juga bahwa Ibu memiliki support dari keluarga, dari suami, dari extended family yang memang kulturnya sudah sangat mensupport Ibu dan karir Ibu. Dan ditambah lagi, nggak tahu ya, aku kalau dengar cerita soal daycare di lingkungan bekerja, itu menurut aku keren karena
cukup jarang ya policy yang seperti itu gitu. Dan aku sempat baca Bu tentang Indra Nooyi. Jadi it's like a famous leader in business, dan waktu itu beliau juga sempat request dibuatkan daycare di samping kantornya, dan hanya dengan itu gitu akhirnya beliau benar-benar bisa meningkatkan produktivitas itu tadi, dan akhirnya merasa bisa fokus bekerja gitu, karena aku yakin gitu nanti sebagai apa ya, ibu muda yang apa ya, yang ingin merasa dekat dari anaknya, ketenangan itu kan Bu sebenarnya kan yang pasti Iya, berharga benar. sekali gitu. Wah, itu keren banget sih. Wow. Bu, jadi kalau menurut Ibu ada apa ya, ada special tips and tricks nggak buat perempuan-perempuan yang mungkin mau um, menjajaki karir seperti Ibu gitu, mau jadi diplomat atau mau jadi menteri juga mungkin one day, yang sifatnya tuh mungkin banyak traveling, harus tinggal di berbagai tempat gitu. Apa nih yang harus dipersiapkan? Apakah mental, apa tuh yang tips and tricksnya? Oke, jadi intinya dari ceritaku tadi sebenarnya kita selalu bisa apa ya? Kita punya space untuk mengejar mimpi kita asal kita kerja keras. Untuk sampai titik ini Modi, itu kerja keras yang luar biasa yang apa ya, harus kita lakukan. Dan sekaligus kalau aku ya bukan karena sombong, tetapi aku hanya ingin membuktikan bahwa nobody bisa menjadi somebody kalau dia betul-betul bekerja keras. Karena begini, saya ini datang dari keluarga yang sangat sederhana, Budi. Jadi saya bukan anak pejabat, saya bukan anak orang kaya, saya itu betul-betul nggak siapa-siapa. Datang dari Semarang, kuliah di Jogja, kemudian join dengan Kemlu. Nah, Kemlu waktu itu mengadakan apa yang dinamakan rekrutmen langsung. Jadi dia langsung cari ke universitas-universitas, cari calon diplomat ke sana. Salah satunya yang ke Jaring adalah aku. Dan kenapa Kemlu lakukan itu adalah untuk apa ya? Dia mulai membangun merit system di dalam kementerian. Nah, merit system ini terus berusaha kita jaga sampai sekarang. Dan hanya dengan merit system, maka orang seperti saya yang nobody ini bisa kemudian meraih mimpi saya menjadi diplomat. Jadi sekali lagi untuk teman-teman muda, terutama untuk kaum perempuan, milikilah mimpi dan kejarlah mimpi itu dengan kerja keras, dan insya Allah pasti akan bisa. Saya yakin kok, saya di kantorku ini sebagian besar timku adalah perempuan, cewek-cewek muda. Oh, dan mereka itu nggak kalah cepat, nggak kalah toughnya. Dan kalau kita kadang-kadang kalau kita negosiasi, aku suka ngeliat kan dari jauh gitu kan, diplomat-diplomat yang cewek, wah dia tough gitu. Jadi kita kadang-kadang diem, kita kadang-kadang kelihatan kalem, tapi jangan coba kan. Banyak prinsip, dan kita endurance-nya cukup panjang gitu. Kalau ayo tahan-tahanan kita akan tahan. Jadi kita itu diberi apa ya, blessing oleh Yang Maha Kuasa. Perempuan itu lebih telaten, perempuan itu lebih tahan banting. Itu gunakan semua yang diberikan Tuhan untuk mengejar mimpi kita. Setuju banget, Bu. Aku kayak banyak apa ya, pengen banyak nanya lagi. Jadi aku kayaknya bakalan langsung ke list, ada beberapa pertanyaan Bu yang kemarin disubmit sama netizen. Jadi anak-anak muda yang kayaknya akan menarik juga Bu untuk kita bahas. Dan ada satu pertanyaan yang aku juga pengen sekalian curhat karena agak mirip nih. Ada Fiska namanya yang nanya,
bagaimana menurut Ibu dan Maudi stereotip gender untuk pendidikan tinggi, di mana adanya sistem patriarki yang mengkodratkan perempuan nggak perlu berpendidikan tinggi. Maudi suaranya hilang, boleh diulangin nggak? Aku takut salah. Masa Ibu udah bisa dengar sekarang? Sekarang bisa dengar. Tadi sempat hilang-hilang jadi. Oke. Jadi ada pertanyaan, bagaimana menurut Ibu stereotip gender untuk pendidikan tinggi perempuan, di mana adanya sistem patriarki yang mengkodratkan perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi? Nggak benar saya kira. Kalau sekali lagi di tahun 1879 sampai 1904 sudah ada perempuan yang mengatakan bahwa pendidikan bagi perempuan itu penting. Kenapa di tahun 2021 stereotip itu masih muncul? Ya, saya juga dan kitalah yang sebenarnya kitalah kaum perempuan yang justru harus membuktikan bahwa pendidikan penting sekali buat kita dan kita harus juga diberikan ruang yang setara untuk mengejar mimpi kita. Jadi ada choose to challenge dan ada choose to partner. Choose to challenge itu ya mengenai pendidikan, mengenai hak-hak. Memang kita harus men-challenge itu. Tapi jangan lupa, we have to choose also to partner dengan kaum laki-laki, dengan keluarga, dengan kaum laki-laki. Karena kalau kita tidak mendapatkan dukungan lingkungan kita, maka nggak mungkin. Jadi aku biasanya combine those two, choose to challenge and choose to partner. Yeah, I like that. Aku sekalian curhat juga ya Bu ya, sekalian menjawab sedikit juga soal hal ini. Jadi dalam perjalanan aku emang suka sekolah ya Bu ceritanya. Dan sekarang aku juga lagi S2 gitu. Dan sering sekali dalam perjalanan itu ada banyak orang yang bilang jangan kepinteran atau jangan ngapain sekolah tinggi-tinggi, nanti kan ujung-ujungnya akan kepake juga. Atau itu tuh masih sering loh Bu. Dan saya kadang-kadang kaget juga bahwa opini seperti itu tuh masih cukup marak gitu ya, masih cukup banyak ya. Sampai sekarang ya masih ada sekarang Bu, dan itu membuat saya kadang-kadang merasa sedih juga, dan atau kadang-kadang bikin saya ngerasa insecure juga. Emang benar ya kalau sekolahnya ketinggian katanya nanti entah cowok takut atau nanti jadi susah nyari pasangan kayak gitu Bu. Itu gimana tuh Bu? Ibu sempat nggak sih dulu dengar kata-kata kayak gitu? Aku tuh malah sebaliknya ya. Jadi ibuku, jadi di masa ibuku dulu dia termasuk yang bersekolah cukup tinggi lah ya. Jadi dia bukan lulusan universitas, tapi dia lulusan SEMEA. Pada saat itu SEMEA udah cukup tinggi kan. Tapi dalam perjalanannya, karena anak-anaknya tuh kan, dulu kan ada aljabar, kemudian ada matematika, balik lagi apa gitu kan. Begitu ada apa sih namanya, subjek yang berubah di sekolah anak-anaknya, ibuku tuh ambil kursus exactly sama dengan pelajaran anak-anaknya. Jadi dia kursus dulu supaya dia bisa ngajarin anak-anaknya. Jadi waktu aljabar, musimnya aljabar, ibuku kursus aljabar. Jadi dia kasih belajar anak-anaknya. Begitu pindah ke matematika, beliau kursus matematika supaya beliau bisa kasih belajar anak-anaknya matematika. Nah, yang selalu dipesan oleh ibuku, jadilah kamu perempuan yang pintar. Nah, jadi itu yang selalu terngiang, jadilah kamu perempuan yang pintar, jadilah kamu perempuan yang pintar. Nah, akhirnya kita nemu kenapa perempuan itu harus pintar. Dalam artian ini masalah kesempatan pendidikan dan sebagainya ya. Karena mungkin sebagian besar pendidikan anak itu ada di ibu. Naturally speaking ya. Sesibuk-sibuknya ibu, secara kodrati, dia pasti memiliki investasi yang lebih banyak dalam hal mendidik anak dibanding dengan bapak. Jadi kalau kaum perempuan adalah kaum perempuan yang pintar, pandai, berpendidikan,
Bisa dibayangkan kan? Tanpa sadar kita mempersiapkan sebuah generasi yang pintar juga. Karena sekali lagi peran perempuan itu luar biasa pentingnya. Jangan pernah sepelekan pendidikan untuk anak Modi di rumah. Iya, iya betul. Itu adalah the beginning of everything. Gitu loh. Jadi awal semuanya ada di titik itu. Disitulah perempuan cukup dikdaya ya kalau aku bilang, untuk menjadikan hitam putihnya masa depan anak-anaknya. Setuju banget, Bu. Nah, trikinya Bu, kalau misalnya kita percaya semua ini, tapi lingkungan kita, entah itu pasangan atau misalnya orang tua sendiri, ya pemikirannya sedikit berbeda dan merasa mendingan nggak usah deh, misalnya sekolah tinggi banget atau belajar masak aja atau apapun itu bentuknya. Apa yang harus dilakukan ya Bu dalam situasi yang ada bertentangan seperti itu? Makanya kita harus membuat sebuah ekosistem besar di mana keberpihakan terhadap perempuan itu ada ya. Tadi kan aku bilang dari kita sendiri, dari keluarga kecil kita, dari masyarakat, dan policy. Policy memang harus mendukung kesetaraan gender. Nah, kalau dari policy-nya memang sangat kuat, memberikan ruang yang setara kepada perempuan, maka lama-kelamaan aku yakin sih masyarakat, keluarga juga akan ikut. Mudah-mudahan sih ya, karena nah di sini nih aku nggak bisa memberikan contoh karena aku nggak ngalami Modi. Yang aku alami kebetulan semuanya suportif. Keluarga kecil, extended family, lingkungan kerjaku ini luar biasa suportifnya terhadap perempuan. Oleh karena itu, aku itu punya satu ambisi ya untuk betul-betul untuk mainstreamkan isu gender itu baik di kantor maupun di politik luar negeri. Jadi misalnya yang paling menonjol mainstreaming gender di foreign policy itu dalam beberapa tahun terakhir, misalnya kita membentuk satu networking untuk women mediators and negotiators. Kita nggak punya di Asia Tenggara, yang mendirikan adalah Indonesia. Terus kemudian untuk pertama kalinya di dalam sejarah PBB ada resolusi mengenai women peacekeepers. Jadi bagaimana kita melindungi dan memberdayakan para peacekeepers perempuan yang bertugas di misi-misi PBB, itu dilakukan oleh Indonesia pada saat Indonesia menjadi presidensi Dewan Keamanan PBB bulan Agustus tahun lalu. Jadi kita yang sedang dalam posisi bisa membuat policy harus menggunakan kesempatan ini untuk membuat policy mengenai mainstreaming gender di semua lini. Dan itu aku berusaha lakukan di bidangku, di profesiku ya, baik di Kementerian Luar Negeri maupun di politik luar negeri Indonesia. Oke. Jadi orang-orang yang memang memiliki power atau platform gitu memang harus juga memberikan ruang dan memperjuangkan juga gitu agar kesetaraan itu benar-benar bisa bisa actionable gitu ya Bu ya, dari sisi policy juga. Ada pertanyaan lagi Bu, ini dari millennials juga, netizen yang bertanya, termasuk juga aku. Ibu tuh sepertinya orang yang sangat holistik yang kalau aku perhatikan gitu, karena tetap memiliki kayak anekdot berinteraksi dengan anak-anaknya dan sepertinya sangat dekat dengan keluarga, tapi juga karirnya sangat cemerlang Bu. Ini Ibu bagaimana caranya mengatur semua dengan cara berdampingan dan all at once Bu gitu, keluarga, karir, impian Ibu, hubungan Ibu, bagaimana tuh memprioritaskannya dan seperti apa cara membalance semuanya? Wah, ini pertanyaannya agak susah ya, karena kayaknya semuanya ya sekarang terasa mudah ya, mengalir udah. Kan
Kalau kalau aku kan udah tua ya, Mondi ya. Jadi udah punya cucu, jadi kayaknya oh ya tinggal ngelihat nanti anak-anak gimana. Tapi memang tantangannya itu di awal-awal waktu kita membangun keluarga anak-anak kecil gitu kan. Aku ingat waktu di Belanda eh, suamiku nggak ada, aku hidup dengan 2 anak kecil yang Iya. harus dibawa ke sekolah. Jadi pagi Wow. bangunin, kemudian ada sih yang bantuin di rumah satu. Jadi aku tuh Wow. punya yang bantuin di rumah satu, laki-laki juga. Mm-mm. Itu dari anakku lahir sampai sekarang dia sama aku. Jadi dia udah berapa ya? Udah 31 tahun dia sama aku. Jadi Wow. eh, dia yang bantuin aku bangunin anak-anak, kasih makan pagi, udah gitu ngecek tas sekolahnya udah bener belum. Mm-mm. Terus kemudian bawa dalam mobil nyetir, naruh ke sekolah satu-satu. Pokoknya heboh banget deh Luar biasa, kalau Bu. inget waktu Iya, itu iya, iya, gimana iya. ibunya bagi waktu. Tapi ya once kita punya tekad bahwa ya aku memang pengen berkarir, yaitu konsekuensinya. Dan sekali lagi anak-anak harus dididik mandiri dari awal. Itu Hmm. yang aku selalu perlakukan anak-anakku, kayak aku ngomong sama anak-anak gede lah waktu itu. Iya, Jadi iya. seperti uh, kejarlah mimpimu, mimpimu itu masa depanmu bukan punya mami, tapi Ha-ah, it's ha-ah. yours, tergantung I kamu like that. investasi. Jadi dalam perjalanannya aku nggak pernah harus berantem sama anak-anak, ayo belajar, 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 besok ulangan. Enggak, dia udah punya timetable sendiri. Jam sekian dia belajar, jam sekian dia harus tidur, jam sekian dia boleh nonton Wow. TV, walaupun aku nggak ada. Tapi Hmm. mereka udah saling mengawasi, kakaknya ngawasin adiknya, adiknya dibantu kakaknya bikin PR, dan sebagainya itu dia lakukan sendiri tanpa pengawasanku. Jadi sebenarnya Keren. yang perlu itu dibangun tuh fondasinya dulu, Mm-mm. mau ditaruh. Once fondasi itu sudah terbentuk dengan baik, kesininya sih lebih lebih enteng ya. Jadi Mm-mm. dari sampai sekarang pun kalau anakku yang gede misalnya mau ganti kerjaan gitu, dia nggak akan ganti kerjaan sebelum dia ngomong sama kita. Mah, aku mau ganti kerjaan. What do you think? Ini Mm-mm. dan Mm-mm. sebagainya. Terus? Kita kasih pandangan dan sebagainya. Oke. Terus kita suka ngobrol menjelang Ramadan kemarin kita ngobrol mengenai sedekah. Ayo kamu yang pada punya duit keluarkan untuk sedekah dan sebagainya, manut mereka. Oke mah gitu. Terus biasanya yang ngelola aku gitu. Oke, kita wujudkan dalam bentuk apa. Mm-mm. Terus nanti kalau udah menjelang selesai Ramadan ini, ayo kita waktunya bayar zakat Mm-mm. gitu kan. Bayar zakat. Jadi ya gitulah kayaknya mengalir ya, tapi bisa mengalir seperti ini karena fondasi sudah dibangun dengan kuat. Mm-mm. Dan waktu membangun fondasi emang tantangannya besar banget. Mm-mm. Mm-mm. Itu keren banget sih, Bu. Aku terinspirasi banget bahwa membangun fondasi itu yang memang core values-nya adalah Ibu seakan-akan memberikan kepercayaan kepada anak-anak Ibu ya untuk menjalani hidup mereka dari sedini mungkin sebagaimana mereka sudah dewasa gitu, bahwa it's your life and you have to take charge and take responsibility for it gitu. Dan apa ya, seneng banget sih dengarnya, Bu. Bu, ini agak sedih karena kita sudah apa ya, di ujung acara ngobrol-ngobrol kita. Mungkin kita mulai pelan-pelan ke penutup. Bu, pengen pertanyaan terakhir, mungkin pesan-pesan buat yang nonton, buat perempuan-perempuan muda juga, ataupun laki-laki. Ibu ada pesan-pesan nggak dalam rangka Hari Kartini ini? Mungkin pesannya lebih general ya, Ya. berlaku untuk perempuan, tapi perempuan terutama untuk perempuan sih. Ada satu kata, tiga kata sebenarnya yang akan menentukan masa depan kita. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, karena dalam perjalanan hidup kita akan jatuh bangun. Kalau toh kita belum berhasil saat ini, mungkin
kita akan berhasil besok atau lusa. Tapi jangan pernah menyerah, karena once kita menyerah, maka itu adalah akhir dari sebuah perjalanan hidup kita, akhir dari sebuah mimpi kita. Dan itu aja yang sebenarnya aku ingin sampaikan kepada teman-teman yang lebih muda, karena Modi, hidup kita akan lebih tough di masa mendatang. Kita tahu misalnya dalam 1 tahun terakhir ini dengan pandemi ini, Betul. Kita perkirakan pandemi sudah melambat di awal tahun ini, ternyata tidak. Di beberapa negara mengalami wave yang baru, naik lagi, kemudian muncul nasionalisme vaksin yang menyebabkan vaksin delivery menjadi terhambat dan sebagainya. Kita masih beruntung, kita masih memiliki pasokan-pasokan vaksin, tetapi Betul. itu tidak terjadi di semua negara. Jadi ke depan tantangan lebih besar dan kompetisi. Jadi gini, Indonesia tidak hidup sendiri, kita hidup di dalam lingkungan bangsa-bangsa. Jadi mau tidak mau hidup kita harus berkompetisi dengan negara lain. Jadi kita jangan sampai ternena-bobokkan, lupa untuk membangun capacity, siap untuk berkompetisi, at the end pada saat kita nggak bisa, kemudian kita dengan mudah mempersalahkan kanan, kiri, atas, bawah, dan sebagainya. Right. Oleh karena itu, saya benar-benar ingin teman-teman jangan mudah menyerah. Teman-teman, jangan Never give up. Iya, never give up, jangan pernah menyerah. Itu pesan-pesan terakhir dari Bu Retno. Bu Retno, makasih banyak waktunya. Makasih. Ceritanya sukses ya. Terima kasih Bu. Jujur ini banyak cerita-cerita yang sangat personal dan it really resonates with me. Jadi terima kasih sudah mau berbagi lah. Pasti kita semua dapat inspirasi dari Ibu hari ini. Makasih ya Ibu. Makasih. Terima kasih waktunya. Makasih sekali lagi, selamat ibadah puasa untuk semua juga. Iya. Selamat ibadah puasa. Oke, teman-teman. Ibu Retno masih ada ya? Halo. Oh ya. Teman-teman, aku mau summarize sedikit obrolan aku sama Ibu Retno Marsudi yang tadi sangat inspiratif. Keren banget ya, setuju ya semuanya. Ada beberapa poin yang aku senang banget. Bahwa yang pertama, soal kesetaraan dan pemberdayaan perempuan itu adalah teamwork. Itu tadi yang aku tangkap. Dan ada 4 layer tadi yang Ibu Retno bahas. Pertama, layer personal. Dari kita sendiri harus mau, aku mau, dan kita harus berani memperjuangkan apa yang kita mau. Gitu. Termasuk kesetaraan, termasuk kita mau didengar, kita mau dianggap, gitu ya. Dan kita mau dihargai, misalnya. Gitu. Itu ada perjuangan dari kitanya juga. Terus yang kedua, keluarga dan orang-orang terdekat yang mendukung. Ada kata-kata dari Sheryl Sandberg juga bahwa pasangan kita adalah business decision paling penting, career decision yang paling penting gitu. Karena pasangan kita atau keluarga kita akan menjadi orang-orang terdekat dan akan mempengaruhi apakah kita bisa terus berkarya. Dan terus bangga akan berkaryanya kita gitu. Lalu yang ketiga yang gak kalah penting juga sistem sosial dan masyarakat tadi yang dibahas ya, bahwa mindset, kepercayaan yang di-share oleh community kita itu juga sangat mempengaruhi mempengaruhi perspektif kita terhadap diri kita sendiri dan perspektif kita terhadap orang lain. So that's an important element too. And lastly, there's policy yang Ibu Retno bahas tadi. And I really like thinking about it that way karena mengingatkan kembali ke kita bahwa memang ini teamwork dan kita nggak bisa sendirian. We need allies and we need partners. Terus tadi yang dibahas juga bahwa ada momen-momen kita di mana we have to dare to challenge, right? Dan kita harus berani untuk challenge kalau kita merasa itu benar. Tapi juga ada elemen bahwa we have to think about partnering. We dare to partner. Kita harus
mencari allies, mencari supporters dan cheerleaders yang juga bisa menjadi support system buat kita. Dan tadi juga pesan terakhir Bu Retno juga jangan pernah menyerah teman-teman. Mungkin tadi aku juga ceritakan bahwa aku aja sebagai perempuan yang mungkin senang belajar dan suka mau kuliah S2 kemarin dan mungkin nantinya juga ingin berkarir di dunia-dunia yang memiliki ekspektasi cukup banyak dari sisi waktu atau dan lain-lain. Aku harus terus memotivasi diri aku sendiri gitu. Karena kadang-kadang orang-orang di sekitar aku atau orang-orang belum tentu percaya dengan visi itu, atau mungkin mereka merasa bahwa ya itu tadi gitu kan, ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi gitu. And I don't believe that. Seperti tadi yang kita udah bahas. Kenapa penting perempuan belajar? Ya it's first of all it's a human right gitu, and belajar itu is a tool for self actualization untuk setiap orang untuk bisa akhirnya berpikir kritis dan menjadi individu yang bisa berpikir untuk dirinya sendiri gitu. Jadi and I think everybody deserves that, including women, right? Dari sisi makro, perempuan itu juga menjadi poin di mana kita tuh akan sangat dekat dengan anak-anak, dengan generasi masa depan. So it's very important for us to be able to teach our children as well. Tadi yang juga dibahas, ya kan? And so yeah, those two reasons. And we just have to keep going, keep fighting for it. And terima kasih ya teman-teman udah bergabung dalam obrolan hari ini. Aku sangat-sangat terinspirasi tadi dengan banyak cerita Ibu Retno. Semoga nanti keluarga kecil aku juga bisa menjadi keluarga yang suportif seperti itu. And semoga teman-teman juga bisa memiliki support system yang seperti itu, because it's really inspiring. Alright semuanya, semoga lancar puasanya. Semoga ini menginspirasi dalam Hari Kartini ini. Dan aku sih personally sangat termotivasi ya. Semoga berguna. And that's it from me. Sekarang sudah jam 9 malam di sini. Dan sepertinya akan siap-siap ngerjain tugas dan lalu istirahat. Oke. Bye-bye semuanya. Miss you all.